Jadi dia bukan orang pemalas, bukan orang yang menyender kepada takdir, tapi dia akhdhul asbab dan hatinya pasrah kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh rahimahullah memasukkan tentang karakteristik ahlus sunnah yang lain, yaitu semangat di dalam berbuat kebaikan atau semangat di dalam mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Kenapa dimasukkan pembahasan ini? Agar tidak menyender kepada takdir. Jadi sebagian orang punya pemahaman salah terhadap takdir dan tawakal, dan ini kita udah bahas. Ya, kalau orang bertawakal seolah-olah tidak beramal atau menyerahkan semuanya kepada takdir. Kalau Allah takdirkan aku makan, maka aku bakalan makan. Kalau Allah takdirkan aku kaya, maka aku bakalan kaya. Kalau Allah takdirkan aku punya anak, aku bakalan punya anak. Tapi nggak mau nikah, mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau Allah takdirkan aku sehat, pasti sehat dengan sendirinya, tapi tidak mau berobat. Nah, makanya ahlus sunnah wal jamaah menetapkan yang pertama, akhdhul asbab, kewajiban mengambil sebab dan berusaha semaksimal mungkin. Jadi amalan ini yang dikerjakan oleh manusia ada dua. Ada yang mampu untuk dia kerjakan, ada di luar kehendak dia. Yang mampu untuk dia kerjakan, itu dia harus semangat dan totalitas di dalamnya. Sedangkan di luar kehendak dia, baru dia sandarkan kepada takdir. Jadi tidak semua disandarkan kepada takdir. Ya, tapi di situ ada kiat-kiat dan sebab-sebab yang harus dia kerjakan. Makanya disebutkan i'mal amalan rajul, i'mal amala rajulin la yunjihi illa amalu wa tawakkal tawakkula rajulin la yunjihi illa tawakkuluh. Beramallah dengan amalan seseorang seolah-olah tidak selamat kecuali dengan amal dia, dan bertawakallah kepada Allah dengan tawakal yang tidak bisa menyelamatkan dia kecuali dengannya. Jadi memaksimalkan akhdhul asbab itu diperintahkan dalam Islam. Makanya Islam melarang dari sifat malas dan lemah. Allahumma inni a'udzubika minal ajz wal kasal. Ya, nggak boleh melemah, nggak boleh malas. Makanya ada perbedaan antara raja dengan tamanni. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya sama, cita-cita, harapan lah. Cuma dalam bahasa Arab ada tamanni, ada raja. Raja itu harapan yang digandengkan dengan amalan. Orang sakit berharap sehat, tapi ada sebabnya, yaitu apa? Berobat. Ini namanya dia berharap Nah, kalau tamanni itu harapan yang tidak digandengkan dengan amalan. Anak pengen sehat, kata dokter, kamu nggak boleh minum minuman bersoda. Tiap hari minuman bersoda dia. Kalau ditanya pengen sehat gak? Sehat insya Allah, tawakal kepada Allah. Nggak bisa. Dia berupaya dulu memikirkan bagaimana supaya saya bisa sehat semaksimal mungkin. Nah, baru habis itu dia tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu ahlus sunnah wal jamaah. Jadi dia bukan orang pemalas, bukan orang yang menyender kepada takdir, tapi dia akhdhul asbab dan hatinya pasrah kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Hasil dia berikan kepada Allah. Cuman sebab dia raih semaksimal mungkin dan semampunya. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Dan selalu semangat, termotivasi. Makanya ya ikhwah, di antara kiat kita memotivasi dan juga semangat, jangan pernah melihat keadaan dengan pemandangan keputusasaan. Oh, anak nggak bisa. Oh, anak nggak bisa. Oh, keadaan sulit. Oh, ekonomi lesu. Oh, seperti ini. Perkataan seperti itu, pemikiran seperti itu menumbuhkan al-ya'su, rasa putus asa. Tapi lihat, memandang sesuatu dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allah Ar-Razzaq yang maha pemberi rizki, rizkinya tidak diberikan hanya di satu waktu, di lain waktu tidak dikasih. Allah memberikan rizki dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan lapang dan sulit pasti dikasih rizki oleh Allah Azza wa Jalla. Sakit, ya,
Orang sakit, dia memandang dengan pandangan keputusasaan. Tapi kalau dia pandang dengan pandangan kalau syifa, kesembuhan datangnya dari Allah, maka dia terus mengambil sebab sambil berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bilang hidup dan mati pilihan Allah. Cuman anak berobat semaksimal mungkin, Allah perintahkan anak untuk berobat. Seperti itu bisa difahami ya. Nah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dia orang yang semangat, produktif, tidak patah semangat, tidak putus asa, ya. Terus dia menggali potensinya, terus dia memotivasi dirinya sambil bertawakal dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau ujung-ujungnya terjadi hal-hal di luar keinginan dia, baru dia kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini semua kembali di dalam hadis Nabi SAW. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Wa in asabaka syai' fala taqul law kana kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Lihat kata Nabi SAW, ihris, semangat. Kalimat ihris itu diucapkan sama Nabi SAW, disuruh untuk semangat, produktif, optimis. Ihris. Buang yang namanya lemah, buang yang namanya malas, buang yang namanya keputusasaan, buang yang namanya perbuatan sia-sia, ngegoler, tiduran, scroll, buang. Tapi ihris, semangat. Semangat dalam hal apa? Ala ma yanfa'uk. Semangat terhadap perkara yang bermanfaat buatmu. Yang bermanfaat itu dua, imma dunia, imma akhir. Kalau emang itu bermanfaat buat dunia kita, semangat. Kalau itu bermanfaat buat akhirat kita, semangat. Ya. Nah, harus semangat dua-duanya. Semangat nuntut ilmu, semangat baca Al-Qur'an, semangat ibadah, semangat berdoa, semangat puasa, semangat berbuat kebaikan, semangat sosial dan seterusnya. Tapi di sisi lain kalau ada manfaat dari dunia juga semangat. Semangat bekerja, semangat mencari nafkah, semangat berbuat hal-hal yang baik. Maka seorang muslim produktif, waktunya berharga, tidak sia-sia. Karena Nabi SAW menyuruhnya ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah di dalam perkara yang bermanfaat buat engkau. Wasta'in billah, dan tetap ketika semangat itu minta tolong kepada Allah, berdoa. Minta tolong dan terus berdoa.